sini bersama-sama belajar mengkaji tentang keilmuan dalam agama kita. Semoga nanti bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya, menjadi bekal untuk kita semuanya mengarungi kehidupan dunia ini, sehingga mendapatkan kebaikan di dunia ini dan di akhirat kelak. Itu harapan kita, doa Bapak Ibu semuanya. Salawat dan salam kita haturkan untuk junjungan kita, suri tauladan untuk kehidupan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sudah berapa lama saya tidak silaturahmi ya? Saya juga lupa lagi. Sekali ya. Ya. Terakhir sampai halaman berapa sudah dikeluar kepala sepertinya Pak. Saya tadi juga ada sampai halaman berapa ya. Nah, saya coba mengira-ira saja. Kita ambil masih di bab tentang al-imanu billahi azza wa jalla, tetapi di pertengahan. Semoga ini nanti selesai. Kemudian semoga nanti ingat untuk pertemuan mendatang kita masuk di al-iman bil malaikat. Tetapi sebetulnya pembahasannya yang mirip-mirip dengan pembahasan sebelumnya yang kita bahas di himpunan putusan tarjih. Jadi tentang, kalau di sini diberikan judul al-aqidah al-muttafaq 'alaiha bainal muslimin. Tapi kalau di himpunan putusan tarjih itu kan kitabul iman. Tetapi pembahasannya disebut dengan usulul aqaid as-shahihah. Isinya ya sangat persis sekali. Intinya apa yang ada dalam kitabul iman himpunan putusan tarjih itu, yaitulah yang muttafaq 'alaiha bainal muslimin. Ada beberapa titik yang berbeda memang, ya, tetapi secara mayoritas itu sama. Kalau dilihat di umat muslimin Indonesia, ya berarti muttafaq. Ada perbedaannya sangat sedikit sekali, tapi justru kita mengakomodir semuanya. Kita mulai dari halaman 26 Bapak Ibu. Jadi, kalau Bapak Ibu belum punya kitabnya, ini bisa di-download PDF-nya, ada di internet, tinggal dicari saja. Judulnya itu Al-Aqidah Al-Muttafaq 'alaiha bainal muslimin. Tetapi nulisnya pakai bahasa Arab ya. Kalau nulisnya pakai bahasa Indonesia itu ya nanti tidak ketemu. Jadi Al-Aqidah Al-Muttafaq 'alaiha bainal muslimin tambahin PDF. Nah, nanti gampang. Insyaallah mudah untuk memperoleh kitab ini. Tidak terlalu tebal, tetapi insyaallah sangat bermanfaat. Wa min rahmatihi jalla wa ala. Termasuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah di sini disebut jalla wa ala, yang maha agung lagi maha tinggi. Apa rahmat yang Allah berikan kepada kita? An arsala rusulan. Beliau Allah mengutus para rasul. Rusulan itu para rasul. Untuk apa para rasul itu diutus? Yuballighuna al-jinna wal insa tilkar risalah. Untuk menyampaikan ajaran itu kepada dua, al-jin wal ins, jin dan manusia. Karena memang hakikatnya itu dua makhluk inilah yang secara eksplisit diperintahkan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi jin manusia itu memang diciptakan untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kemarin juga sudah sampaikan bahwa makhluk itu, Allah menciptakan makhluk, ada malaikat. Setelah ada malaikat ada jin. Kemudian ada manusia. Kemudian ada hayawanat, hewan-hewan yang hidup-hidup mulai dari yang kecil sampai yang besar.
pohon, tumbuh-tumbuhan, kemudian batu-batuan. Itulah makhluk yang Allah ciptakan di alam ini. Malaikat dan jin itu gaib. Dikatakan kalau terkait dengan jin, mereka melihat kita, kita tidak melihat mereka. Seperti itu prinsipnya. Innahum yarawnakum min haitsu la tarawnahum. Makanya kalau jin itu bisa membisik-bisiki kita, tapi kita nggak bisa bisik-bisik mereka. Karena kan kita nggak lihat dia kan lihat kita. Nah, dia di jajaran kita, dia di sebelahnya kita bisa aja, tapi kita nggak tahu dia di sebelah kita atau enggak. Nah, gitu. Karena kita nggak lihat dia lihat kita. Tapi walaupun demikian, yang menjadi unik itu manusia itu tetap yang didapuk sebagai khalifatullah fil ardi. Karena keistimewaannya apa itu al-aql, akal. Nah itu yang tidak dimiliki oleh jin. Gara-gara akal itu juga manusia bisa. Kemarin itu ceritanya ada presiden ditangkap sama Amerika ya, presiden kok ditangkap Pak. Ada yang komentar, nangkap presiden kayak nangkap anak kecil suruh mandi aja nih. Ada sekarang banyak beritanya, ada informasi bahwa tentaranya yang Venezuela itu sempat terkena serangan dengan senjata yang tidak biasa. Tiba-tiba terkena senjatanya langsung muntah darah, hidungnya juga berdarah. Nah, itulah kehebatan manusia. Kita bukan bahas masalah itunya ya, tapi membahas masalah kehebatan manusia yang tidak dimiliki jin. Ya dengan itu sebetulnya alam itu terpengaruh ya. Ya kalau sekarang ada tarik ulur antara dua kekuatan besar dunia, Rusia dan Amerika. Rusia sudah menyiapkan, kalau menyerang saya ini saya sudah siap ini, bomnya sebesar ini. Nah, gitu kan. Nah itu manusia. Nah jadi manusia itu memiliki keistimewaan karena akalnya. Nah seharusnya kita yang sudah diberikan arahan dari Al-Quran itu yang memiliki kelebihan dibandingkan umat yang lainnya, seharusnya lebih bisa memanfaatkan, mengoptimalkan akal yang Allah berikan kepada kita. Itu PR kita. Karena sampai saat ini kita tertinggal dibandingkan bangsa yang lainnya. Nah, kemudian apa tugas para rasul itu? Yubayyinuna lahum haqiqatad dunya. Menjelaskan kepada mereka, kepada jin dan manusia itu hakikat dunia. Ya kalau kita sudah tahu dunia itu untuk ibadah, dunia itu untuk mengabdi pada Allah, mencari bekal untuk kehidupan selanjutnya, maka ada hadis yang menyampaikan kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin. Dunia ini perjalanan. Itu kan hakikat dunia. Nanti setelah ini kita akan ada di alam kubur, alam barzakh. Kita menunggu sampai fi yaumil ba'tsi. Setelah fi yaumil ba'tsi, kebangkitan, kita semua nanti bangkit. Dan ketika bangkit, kita tidak tertukar, wong sudah ada NIK-nya. Dan sekarang sudah ditunjukkan oleh Allah NIK-nya. Coba ternyata ilmu pengetahuan sekarang sudah bisa menunjukkan jari tiap orang berbeda, ya kan? Oh, sidik jarinya berbeda. Itu kan yang disebut al-bananah itu dalam Al-Quran. Bala qadirina ala an nusawwiya al-bananah. Bananah itu ujung jari di asli jari itu beda. Sudah ada NIK-nya. Bahkan kemudian ketika para ilmuwan semakin meneliti, ternyata DNA manusia itu semuanya berbeda. Nah, jadi nanti setelah mati pun dibangkitkan tidak tertukar. Dan Allah ketika membangkitkan itu ya sama mudahnya ketika menciptakan. Tidak ada yang susah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah,
hal semacam ini itu kan tidak bisa dijelaskan kecuali dari wahyu, Pak. Karena kalau tidak dari wahyu, dari siapa? Gak ada yang tahu kan. Dan Rasulullah pun ketika menjelaskan ini ya semuanya wa ma yantiqu anil hawa in wa illa wahyu yuha, berdasarkan wahyu. Jadi nanti perjalanan kita seperti itu. Kalau tidak dikasih tahu, nanti ceritanya jadi beda. Jadi ada para saktinya, punya tongkat bisa panjang, wah, punya pasukan. Nah, jadi ceritanya jadi beda. Maka itulah butuhnya para rasul. Dan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu sampai saat ini masih terjaga, Al-Qur'an. Bahkan sampai saat ini ya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala masih banyak menghafalnya. Nah, ini nikmat rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Jadi itulah hakikat ad-dunya dijelaskan oleh para rasul. Silakan ditunjuk di penjelasan pun bisa berdoa masing-masing. Wa yad'unahum lil imani billah, dan mengajak mereka untuk iman kepada Allah. Nah, ini juga ajakan, kalau tidak diajak tidak tahu. Pada dasarnya semua manusia itu memiliki fitrah bertuhan, tapi kan tidak tahu Tuhannya itu siapa, ya kan? Maka kemudian Allah menurunkan Nabi Muhammad, menurunkan para rasul, mengutus mereka untuk menerangkan bahwa Tuhan kita itu Allah. Kalau tidak diberitahu ya tidak tahu. Taunya kita tuh butuh Tuhan. Makanya berpikir ketemunya api, apinya disembah, ya kan? Mikir ketemunya apa? Ketemunya hewan, hewan-hewan disembah. Ya macam-macam hewannya kan. Gitu. Kalau Bani Israel dulu namanya Al-Ijlah, anak sapi. Nah, ada juga yang lain. Nah, ketemunya itu. Ada yang ketemu batu. Nah, batunya disembah. Nah, maka kemudian ini diberitahu bukan itu semuanya. Tapi Allah yang maha kuasa, yang menguasai semuanya, yang berbeda dengan makhluknya. Justru itulah yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'un. Enggak sama makhluknya sedikit pun. Allah Subhanahu wa taala. Kalau sama menunjukkan kelemahan. Allah itu sempurna. Saking sempurnanya di dalam hadis disebutkan ya, ketika manusia dan jin semuanya itu dari sejak awal zaman dulu sampai akhir kelak semuanya itu beriman, maka kekuasaan Allah itu sudah sempurna dan tidak bertambah, kok sudah sempurna. Begitu pula ketika semua manusia dan jin dari sejak awal zaman dulu sampai besok akhir itu mereka semuanya kufur, maka kekuasaan Allah sama sekali tidak berkurang. Nah itu. Jadi Allah itu sudah sempurna. Yang penuh kekurangan ya kita. Nah ini maka kita diajarkan ini loh Allah Tuhan kita. Kalau tidak ada seperti ini, tadi nyari-nyari salah. Jadi, nah alhamdulillah banyak kemudian informasi yang kita peroleh. Dulu dia bukan muslim, akhirnya dia menjadi seorang muslim. Dan kabar gembiranya juga di barat juga banyak orang konversi sekarang ketika mereka menggunakan akalnya, kemudian mau berpikir dengan ketulusan hatinya, bukan karena kefasikan ya. Karena yang menjadi problem orang itu, manusia itu fasik. Ketika dia melihat ayat-ayat Allah, tetapi memang dia sudah jelek terlebih dahulu hatinya, ya senyuman pun tampak ngejek, ya senyuman pun tampak jelek akhirnya. Karena problemnya bukan masalah senyuman itu, problemnya adalah ada yang tidak apa yang di dalam dirinya, sehingga tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di sekitarnya itu tidak bisa mengarahkan dia pada kebaikan. Tetapi bagi yang berpikir dengan ketulusan hati, dengan keikhlasan memang ingin mencari kebenaran, alhamdulillah banyak yang kemudian konversi ke dalam agama Islam. Bahkan gubernur apa bupati ya,
New York itu juga, New York Amerika itu juga sekarang orang Islam. Jadi, oh wali kota aja, wali kota, ya pejabatnya wali kota itu. Jadi alhamdulillah ini salah satu tentu menjadi ya kabar yang baik, saudara kita semakin banyak. Tinggal kita ya tetap melaksanakan PR-PR kita lah sebagai orang Muslim Indonesia ini. Tentu PR-nya masih banyak kekurangan yang harus kita perbaiki. Nah itu jadi mengajak iman pada Allah itu dilakukan oleh para nabi dan dilanjutkan oleh kita umatnya, khususnya orang yang lebih berilmu, warasatul anbiya. Karena nabi itu tidak mewariskan, ini bagus sekali ya dalam hadis itu, bahwa al-anbiya itu la yuwarritsuna dirhaman dinaran wala dirhaman. Para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham, tidak mewariskan harta benda. Walakin yuwarritsu al-ilma, tetapi mereka itu yuwarritsuna al-ilma, mewariskan ilmu. Dan ilmu itu terus yang itu jariah ya, dari beliau disampaikan kepada sahabatnya, dari sahabatnya disampaikan kepada para tabi'in, dari tabi'in disampaikan kepada tabi'ut tabi'in, sampai saat ini terus turun. Nah, ini menjadi jariah bagi yang mau menyampaikannya. Sehingga kita diajarkan balighu anni walau ayat. Siapapun di antara kita tahu sedikit tentang agama ini, ya disampaikan walaupun hanya satu ayat. Dan itu akan menjadi jariah kita. Ilmun yuntafa'u bihi. Itu investasi yang tidak bakal merugi ya. Dan investasi itu banyak. Kalau investasinya untuk akhirat tidak akan bakal merugi. Karena hakikat kita kan nanti tujuan akhirnya di sana. Kalau di tafsir At-Tanwir itu kan tujuan hidup itu kan ada 3. Tujuan spiritual itu kan bahwa kita itu inna lillah wa inna ilaihi rajiun, bahwa kita itu ilaihi rajiun, akan kembali kepada Allah. Maka tujuan Tujuan pertama itu tujuan eskatologis, semuanya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali ke akhirat. Apapun yang kita lakukan ini pada dasarnya untuk akhirat kita. Jadi itu pertama. Yang kedua itu tujuan spiritual itu bahwa hidup kita itu semuanya dalam rangka ibtigha'an mardhatillah, mencari ridha Allah. Jadi apapun yang kita lakukan itu mencari ridha Allah. Bahkan yang enak-enak juga, mencari jodoh itu juga mencari ridha Allah, supaya menjaga dirinya, menjaga kehormatan diri, supaya umat ini terus ada keturunannya, zuriat yang estafet meneruskannya generasi selanjutnya. Nah itu juga, yang seperti itu juga mencari ridha Allah. Dan yang terakhir tujuan etis kita itu adalah mendapatkan al-falah. Al-falah itu ya al-zafru bil murad wan najatu min makruhin, kalau di tafsir Fathul Qadir Imam Asy-Syaukani itu, memperoleh yang diinginkan, selamat dari yang makruh. Al-falah dalam jalan lain disebut falah itu fauz, kemenangan. Tentu yang dimaksudkan itu ya kemenangan dunia dan akhirat. Jadi akhirat dunianya baik, akhiratnya baik. Nah itu tujuan kita, hidup kita. Jadi salah satunya ya harus baik dunianya, akhiratnya juga baik. Nah, kemudian para nabi itu juga yad'unahu. Tadi pertama lil imani billah, yang kedua wali ibadatihi wahdah la syarikalah. Dan untuk beribadah mengabdi hanya pada Allah Subhanahu wa taala saja, tidak mensekutukannya. Nah, ibadah itu apa? Ibadah itu segala bentuk takarub kepada Allah Subhanahu wa taala.
baik imtithalu bimtithali awamirihi atau wajadina binawahihi atau al-amali bima adina bihi syarih. Jadi ibadah itu bentuknya dia takarub mendekatkan diri pada Allah, bentuknya ada yang melaksanakan perintah Allah dan semua perintah Allah itu baik, menjauhi larangan Allah dan seluruh larangan Allah itu pasti tidak baik maka dilarang, dan melakukan yang memang diizinkan oleh syariat. Itu termasuk ibadah. Apapun yang diizinkan Allah kita lakukan itu termasuk ibadah. Maka ibadah yang kita pahami itu ada dua, ibadah umum dan khusus. Itulah maka semua lini kehidupan kita itu ibadah. Jadi yang di masjid tadi sholat, zikir, majelis ta'lim seperti ini itu ibadah. Tetapi nanti di luar masjid bermuamalah dengan baik, berkata yang baik-baik, menyingkirkan bahaya yang ada di jalan, itu semuanya juga ibadah. Menghormati orang lain, menutup aib orang lain, menolong orang lain. Tadi kita membaca surat Al-Ma'un, surat favorit kita. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Itu masalah sosial, tidak menghardik anak yatim, itu juga dalam rangka ibadah. Memberikan atau menganjurkan memberi makan kepada orang miskin. Jadi kita ini bagikan satu tubuh memang. Kalau berdasarkan apa yang ada di nas Quran hadis ya, memang kita itu satu tubuh. Kalau ini diamalkan, masya Allah tidak ada orang di sekitar kita itu kelaparan pasti ya. Karena saling membantu. Ada mungkin yang cerewet, nah, yang cerewet ternyata cerewetnya itu hal yang bermanfaat. Sana itu orangnya kekurangan, nggak bisa makan, boleh kisah suge-suge. Nah, mungkin ini orangnya kan cerewet kan, biasanya ibu-ibu ya aktif dicari yang kayak ibu. Di sana kekurangan, bantu akhirnya terbantu dari ibu. Kalau seperti ini terjadi, ini kan masya Allah tidak ada orang yang kemudian sampai tidak bisa makan pasti. Karena tadi saling bantu membantu. Itu memang matalul mu'minina fi tarahumihim wa fi ta'atufihim wa tawadihim kamathal jasad idza ishtaka minhu udhun tada'alahu sa'irul jasadi bisahri wal humah. Ya, muslim itu, mukmin itu seperti satu tubuh. Kalau ada yang ngeluh, lainnya ikut datang, bahkan sampai terjaga dan tidak bisa tidur. Masya Allah. Ini semuanya dalam rangka ibadah kepada Allah. Kemudian satu lagi, kalau kita membaca di tafsir At-Tanwir itu, salah satu konsekuensi ketika kita beribadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah, kita harus ikhlas, tulus, mau berperan dalam kehidupan dunia. Itu juga dalam rangka ibadah kepada Allah. Mengabdi kepada Allah itu kemudian memberikan peran. Perannya tidak usah yang kita tidak mampu, yang kita mampu-mampu saja. Kemarin ketika saya mengisi di PJ Unggul Harjo itu, ada itu yang ketua rantingnya itu ternyata menjadi spesialis ketua, Pak. Ketua ranting, ketua RT, ketua koperasi, begitu. Ya nggak apa-apa, walaupun tapi spesialis ketua. Nah, ini memberikan peran. Ini sangat penting sekali. Ya, sangat penting sekali. Ketika yang memberikan peran itu banyak orang-orang yang soleh, insya Allah kesolehan itu akan banyak tersebar. Jadi nanti kalau Bapak Ibu diminta untuk memberikan peran, jenengan ya jadi ketua RW, ya Bismillah semampu saya loh, itu nanti dibantu ya, nah, gitu aja. Kan semampunya wong dipilih, bilang saja semampu saya. Nanti kalau ada yang kurang tolong diingatkan, tapi ya diingatkan tolong yang baik. Gitu. Yuk kita bareng-bareng. Tidak mungkin orang itu bisa berhasil sendirian kan. Namanya manusia itu kan saling tolong menolong. Ya kan minta tolong hanya kepada Allah. Ya itu dalam konteks isti'anah. Jadi tolong menolong itu ada dua. Ada namanya isti'anah. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dari kata nasta'in itu ada isti'anah. Jadi ista'anah yasta'inu isti'anah. Nah, kalau tolong menolong antar manusia apa? Ya dalam Al-Quran juga disebutkan ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi ya tolong menolong antar manusia juga tolong menolong dalam
domainnya, dalam wilayahnya ya. Jangan minta uang, ya Allah, tolong aku diberikan hujan uang. Nah, ini bukan wilayah, tidak seharusnya seperti itu. Karena Allah tidak seperti itu mentarbiyah alam ini ya kan. Ya hujan itu air, walaupun semuanya Allah mampu semuanya. Dan ada terjadi. Jadi ada itu video Pak, di India itu, kalau tidak salah di India atau Pakistan itu hujan ikan. Memang terjadi, itu ada. Jadi ada angin puting beliung di laut, ikannya naik ke atas, habis itu kena angin, ikannya pada turun di darat, langsung pada panen ikan. Nah, itu memungkinkan. Semuanya Allah mampu. Tetapi kan Allah mengatur alam ini semuanya ya berdasarkan aturan-aturan yang telah Allah tetapkan. Sebagian kita pahami, sebagian kita tidak pahami. Ya termasuk yang kita pahami, mosok ono uang rupiah jatuh dari langit, ya kalau nggak ada yang lempar ya enggak. Karena dulu itu ada yang lempar itu. Ada orang Indonesia kaya raya naik pesawat lempar uang Pak. Itu ada beritanya. Silahkan dicari. Ya, itu ada itu uang turun dari langit bisa. Jadi ini ibadah kita. Ibadah kita semua lini kehidupan kita ibadah. Itu diajarkan oleh para nabi termasuk Nabi Muhammad SAW. Apapun kerja ibadah, ngobrol sama pasangan ibadah, ngobrol sama anak-anak ibadah, ngajar anak-anak ngaji itu semuanya ibadah. Semua ibadah, tidak ada ibadah. Tidur termasuk ibadah. Kenapa hal yang dibolehkan juga ibadah? Ternyata seperti ini manusia itu. Nah ini manusia itu kan ayat-ayat Allah juga ya, kita amati itu semuanya. Ternyata kita manusia itu butuh tidur supaya bisa bangun. Kan tidak mungkin manusia bangun terus nggak tidur. Tidak mungkin juga tidur terus tapi tidak bangun. Tidak, manusia itu tidur supaya bisa bangun. Nanti tidur lagi. Manusia itu butuh istirahat supaya bisa bekerja, ya kan? Manusia itu butuh rehat, butuh berhibur, ya kan? Supaya nanti bisa serius, ya kan? Mosok serius terus kan? Lama-lama matanya nanti ya melotot terus ya kan, bisa copot nanti. Karena serius terus. Nah, ya kamu. Ya ada waktu dia rehat, istirahat, berhibur. Nah, ada waktu dia kemudian serius seperti itu. Itulah kita. Maka yang boleh-boleh itu menjadi ibadah. Sehingga ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah ketika seorang suami datang kepada istrinya itu mendapatkan pahala? Ya Rasulullah kemudian menyampaikan, lah kalau datangnya sama yang lain berzina itu dosa tidak? Ya dosa, berarti dapat pahala. Oh itu berarti ibadah juga. Nah seperti itu. Wa yad'unahum lil imani bi anbiya'i wa rusuli, dan kemudian termasuk para rasul itu mengajak jin dan manusia untuk beriman pada para nabi dan para rasul. Kita mengimani semuanya, termasuk nabi yang diaku oleh agama lain, tetapi mereka tidak mau mengakui Nabi Muhammad. Kita imani ada Nabi Isa, ada Nabi Musa, kita akui semuanya. Sampai Nabi ada. Dari mana informasinya? Ya dari Quran dan hadis. Wal imani bima anzala alaihim, dan mengimani dengan kitab-kitab yang Dia Allah turunkan atas mereka. Ini berbagai macam jenisnya. Kalau kita Al-Quran, kalau Nabi Isa nanti Injil, kalau Nabi Musa namanya Taurat, kalau Nabi Lot namanya Zabur, seperti itu. Yang lainnya tidak disebutkan namanya. Ya suhuf, seperti suhuf Ibrahim, nah seperti itu. Suhuf itu ya artinya lembaran Sohibah. Wattibaihim, dan mengikuti mereka. Mengikuti berarti taat kepada mereka. Wa yuhadzirunahum minasyayatin, dan memperingatkan mereka, kita semuanya, dari setan. Nah, setan ini kan bukan makhluk. Setan ini ada yang nyebutnya pekerjaan, ada yang nyebutnya karakter, ya silahkan. Ada yang nyebutnya sifat. Tapi setan itu melekat
kadang bisa melekat pada jin, juga bisa melekat pada manusia. Kalau yang makhluk itu apa? Yang makhluk itu kan malaikat, jin, manusia, hewan. Nah, setan ini dia bisa melekat pada jin, bisa melekat pada manusia. Maka disebut ada namanya syayatinul insi wal jinni. Nah, siapa itu? Ya, kosok balene yang tidak soleh. Karena jin itu ada yang minna solihun wa minna dunadzalik, ada yang soleh, ada yang tidak. Manusia juga ada yang soleh, ada yang tidak. Oh, berarti yang tidak soleh. Ya, ciri-ciri khasnya suka keributan, suka berbuat kerusakan. Nah, lawannya orang-orang yang beriman. Wa min ittiba'il hawa, dan mengingatkan kita semuanya dari mengikuti hawa nafsu. Dalam tanda petik ya. Karena hawa nafsu manusia punya, selama itu halal ya halal, kalau haram itu haram. Ya minum suka lezat boleh-boleh saja kan. Tapi kemudian berlebihan jadi tidak boleh, apalagi minum teh orang lain. Nah, teh orang lain kalau diminum tidak boleh. Wa yad'unahum lil imani bid-daril akhirah, mengajak mereka iman kepada akhirat. Wa bima fiha min jannatin na'im jazaan lit-ta'i'in wa 'adzabil jahim jazaan lil 'asin. Dan hal-hal yang ada di akhirat kelak, apa itu? Kenikmatan surga sebagai balasan untuk orang yang taat, dan azab neraka jahanam untuk orang-orang yang bermaksiat. Jadi manusia itu terbagi dua, taat dan maksiat. Yang taat itu masuk surga, yang maksiat masuk neraka. Nah, ini sama dengan hadis Nabi, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man abba. Semua umatku itu masuk surga kecuali ada yang aba. Para sahabat berkata, qalu ya Rasulullah, faman ya'ba, siapa yang aba itu? Maka Rasulullah menerangkan, man ata'ani dakhalal jannah, yang taat kepadaku masuk surga, wa man asani faqad aba, yang bermaksiat dia aba, membangkang, berarti di neraka. Maka di sini disebutkan jannatin naim itu jazaan lil ta'iin, untuk orang yang taat ya. Wa adzabil jahim jazaan lil asin. Adab neraka itu untuk balasan orang yang bermaksiat, tidak taat. Problem iblis pada waktu itu tidak taat ya. Kemudian setelah tidak taat apa? Tidak tobat. Nah, ini kesalahannya dia. Dalam tafsir Jalalain ya, iblis itu disebut Abul Jin, bapaknya jin. Sedangkan Adam itu Abul Bashar, bapaknya manusia. Sebetulnya dulu di awal-awal cerita penciptaan Nabi Adam alaihissalam, itu dua para bapak ini, satunya bapak jin, satunya bapak manusia ya, itu sama-sama dolim. Sama-sama dolim. Adam itu kan dolim, gara-gara dilarang deket-deket sama pohon, malah mendekati pohon, kemudian makan buahnya sehingga tersingkap auratnya. Nah, itu kan, dan dua orang. Berarti kan dolim. Nah, si Abul Jin ini, iblis itu juga dolim, ya kan? Dia ada kesombongan dalam hatinya. Kemudian ketika diperintahkan Allah untuk sujud kepada Adam, tidak mau taat, dolim. Tapi bedanya setelah itu, Adam itu kemudian tobat. Zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Inilah manusia. Manusia itu dikatakan oleh Allah, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an. Wahai hamba-hambaku, kalian itu salah, sering sekali berbuat salah malam dan siang. Tapi manusia itu enggak marah dibilang Allah seperti itu. Ya memang saya pernah kekurangan, tapi Allah kan Maha Pengampun. Nah, fastaghfiruni aghfir lakum, minta ampunlah, beristighfar kepadaku, aku akan mengampuni kan kalian. Nah, itu manusia. Nabi Adam tadi zalim, berbuat salah,
kemudian segera bertobat, segera wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegera minta ampun pada Allah. Itu manusia. Nah, problemnya si iblis tadi, Abul Jin tadi, dia zalim, salah, tidak taat, malah sombong. Sudah disuruh sujud, kamu sujud pada Adam. Itu bukan untuk sebagai penyembahan, tetapi sebagai bentuk penghormatan saja dan sebagai bukti ketaatan kepada Allah. Tidak maunya kenapa? Karena khalaqtahu min tin wa khalaqtani minna, khalaqtani minnar wa khalaqtahu min tin. Tidak mau karena engkau menciptakan aku dari api dan menciptakan Adam dari tanah. Lah kan menciptakan Allah. Nah, ini kan sama saja dia merendahkan ciptaan Allah, seakan-akan Adam yang diciptakan dari tanah itu lebih rendah dari dirinya. Kok berani-beraninya merendahkan ciptaan Allah. Dan lebih dari itu kemudian malah dia itu minta tangguh. Ya Allah, aku minta tangguh ini untuk diizinkan mengganggu para manusia itu. Apa la uzayyinannahum wa la ughwiyannahum ajma'in. Aku akan membuat mereka itu melihat indah keburukan dan aku juga akan menyesatkan mereka semuanya. Nah, ini malah tawar-menawar. Dan tawar-menawarnya itu enggak baik. Waduh, ini ya kan. Maka iblis itu dimaknai di dalam tafsir Ibnu Katsir itu namanya al-iyasu minal khair. Dia itu putus asa dari kebaikan, wan nadem. Jadi dia putus asa dari kebaikan, wan nadem, dan menyesal, wal hazn, dan sedih. Jadi dia itu sebetulnya nyesal, sedih, dan sudah putus asa, kayaknya saya sudah nggak bisa baik ini. Memang saya ini orangnya buruk. Saya itu memang nggak bisa berbuat baik. Saya itu memang nggak bisa masuk surga. Udah masuk neraka aja nggak apa-apa. Yang penting aku ngajak Adam. Nah, gitu loh. Nah, itulah al-iyasu minal khair. Nah, kalau ada manusia yang putus asa dari kebaikan, itu nyontoh si iblis tadi. Maka tidak boleh bagi orang beriman wala tayasu mir rauhillah. Tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Karena segala apapun yang Allah berikan itu pasti baik. Nah, itu J. Ini cerita karena ini kita berbicara akidah ya. Jadi akidah berarti ya hal-hal yang gaib itu kita ceritakan, dan itu kan cerita dalam Al-Qur'an. Oh, J, boleh J, silakan Bapak. Kalau ada orang itu terus kan diganggu jin itu gimana? Orang lahir karena diganggu jin. Oh, J. Itu apa benar? J, terima kasih Pak. Bisa benar, bisa salah. Yang menjadi masalah kan kita tidak tahu dia diganggu jin atau tidak, karena jinnya kan tidak kelihatan. Nah, gitu. Jadi karena jinnya tidak kelihatan, yang kita lakukan adalah yang pertama ketika terkait dengan yang gaib yang memang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita diajarkan doa sholawat wal masa. Setiap sore, pagi ada doanya itu adhkar sholawat wal masa. Kita diajarkan setelah sholat fardu, di sholat maghrib membaca muawwidzatain, membaca ayat kursi kita baca. Kita diajarkan ketika sebelum tidur membaca muawwidzatain, al-falaq dan an-nas, membaca akhir surah al-baqarah. Itu kan tadi ajaran semua itu yang kita amalkan. Kita diajarkan mau masuk ke tempat yang kotor, masuk kamar mandi kan, tempat kotor, untuk berdoa, bertawud kepada Allah supaya dilindungi dari para jin. Ya, kita berdoa. Nah, ini doa bisa kita praktekkan. Kita diajarkan mau baca Al-Qur'an, berlindung dari syaitan rajim. Kita diajarkan ketika membaca Al-Qur'an kemudian malah pikirannya kemana-mana untuk segera bertawud, kemudian meludah ke kiri. Nah, gitu. Ya, itu yang seperti itu yang diajarkan kita lakukan. Kita diajarkan untuk ta'awud dari setan. Ketika kita tidur mimpi buruk, bangun-bangun wah langsung ta'awud. A'udzu bikalimatillahit tammat min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammat minasyaitonir rajim wa min kulli ainin lama. A'udzu bikalimatillahit tammat min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Nah, itu berbagai macam ta'awud yang diajarkan. Nah, jadi nanti bisa dipraktekkan.
Kita tidak tahu apakah sakit kita ada hubungannya sama jin atau tidak, wong kita tidak lihat. Tapi ya kita lakukan aja adkar yang memang diajarkan, ini untuk keseharian kita. Nah, selain dari itu, kita diberikan akal, diberikan ilmu. Nah, berarti dengan itu kita gunakan akal kita. Sakitnya apa sekarang? Pokoknya ini mungkin sakit terkait psikologi ya. Oh, berarti nanti kita punya ilmu-ilmu tentang psikologi, coba dilihat. Kalau model seperti ini itu namanya sakit apa? Kan sakit psikologi itu aneh-aneh Pak ya. Gak tahu saya juga. Kebetulan kan istri saya itu kan psikologi. Saya kadang diajak itu ke sekolah-sekolah yang kebutuhan gitu kan. Terakhir itu saya di dekat sana itu terminal sana itu kan ada juga. Jadi model-modelnya orangnya itu impulsif. Nah, impulsif itu tidak mampu menahan diri. Oh, ternyata menahan diri itu penting. Ketika kita impulsif tidak mampu menahan diri, bisa jadi berkebutuhan. Jadi ada model-modelnya Pak. Model-modelnya itu orangnya itu gini ya. Nah, kalau orang zaman dulu mungkin akan lihat, oh ini keganggu jin, nah gitu kan. Tapi kita kan nggak tahu, wong kita nggak lihat. Nah, karena kita nggak lihat ya kita lakukan yang memang diajarkan tadi selesai. Selain itu kita menggunakan akal yang memang itu menjadi wilayah atau domain kita. Kita gunakan, caranya bagaimana? Pernah suatu saat ada yang jamaah di masjid kampung kami itu, dia KKN. Ketika KKN itu kan diberikan obat CTM Pak ya. CTM apa ya? Buat gatal kan ada obat ngantuknya gitu. Ada obat ngantuknya itu. Kemudian di kampung-kampung kan Pak, udah ada yang kesurupan katanya. Oh ini katanya kesurupan. Nah, ya ini mahasiswa ini pinter kok. Namanya orang pinter ya. Oh JJ. Nah, dia mungkin bingung kan harus dikapake. Pun aja disiapkan ulekan. Nah, penyiap ulekan. Habis itu air putih. Nah, itu kan sudah. Nanti langsung jenengan di sana aja didoakan sambil Al-Fatihah, saya mau buat ramuan. Dia masuk di dalam tuh digawaikan ramuan CTM. Wah, itu kan pada zikir-zikir itu kan CTM-nya dimasukkan, diulek dimasukkan di sini. Wah, diputer-puter gitu kan. Kemudian sambil doa Al-Fatihah kan atau Al-Fatihah dikasih CTM. Ternyata habis itu apa? Tidur. Wah, ini manjur ini Al-Fatihahnya padahal dikasih CTM. Tapi besok paginya sudah seger. Oh, alhamdulillah. Jadi kadang kita tidak tahu apakah dia itu betul terkena jin atau tidak. Karena konsepnya gini, innahum yarawnakum min haitsu la tarawnahum, itu konsep dari Al-Qur'an. Mereka lihat kita ngelihat mereka. Ya sudah, itu bukan urusan kita. Dia ada atau tidak bukan urusan kita. Tetapi kita hanya melakukan yang diajarkan saja. Tahu itu diajarkan. Artinya memang mereka itu ada. Nah, kita diajarkan tahu. Kemudian kita sudah nggak ngurus yang lain, selesai. Yang lain sudah kita tidak urus. Itu saya kira Pak J, supaya nanti kita tidak terjebak pada hal yang memang seharusnya tidak kita lakukan. Kita fokus pada domain kita. Jin, tapi kalau saya juga jin kok bisa itu ada ustaz yang bilang ada orang yang bilang jin ada. Saya itu kan kalau masa jin itu jadi jin ya kalau kalau kita kembali kepada Al-Quran kan sudah disebutkan yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas. Ya memang bisa ganggu Pak. Tapi kan gangguannya itu kaidah syaitan itu karena dha'ifa. Kalau dia syaitanul insi itu sebetulnya dia lemah. Ada gangguan manusia, ya manusia. Manusia ini ngejek kita, gitu kan. Nah, ejekan ini itu bisa membuat kita sampai sakit atau membuat kita biasa saja. Itu nanti pada akhirnya kembali pada diri kita, gitu loh. Karena kan yang dilakukan jin itu cuma seperti itu saja, bisik-bisiki, nakut-nakuti.
Kalau di dalam kitab Tauhid yang ditulis oleh Muhammad bin Abdul Wahab itu memang ceritanya seperti ini. Dulu para jin itu takut sama manusia. Saya tidak tahu takutnya apa, tapi saya kadang mikirnya seperti ini. Kadang ada ayam, kita jalan, ayamnya pada lari tidak? Lari kan takut. Kenapa takut? Ya nggak tahu, kita nggak pengen nyembelih loh Pak. Ayamnya kan kita nggak pengen nyembelih, tapi dia takut sendiri, gitu kan. Nah, dulu itu jin itu takut, manusia datang, jinnya takut. Sampai suatu saat ada orang dalam perjalanan, itu dia berada di sebuah lembah, kemudian orang itu mengatakan, aku berlindung pada penunggu lembah ini. Jinnya dengar, kan aku yang nunggu lembah ini. Oh berarti dia takut sama aku, gitu. Akhirnya ini viral Pak, viral di kalangan mereka. Apalagi di zaman kita sekarang malah orang-orang pada bikin film hantu, itu orang-orang itu manusia sendiri kan yang bikin, gimana itu menyebarkan hal yang tidak baik. Akhirnya tambah viral. Yang suka siapa? Yang suka jin ya kan. Tetapi insya Allah dengan ta'awud yang sudah diajarkan Rasulullah SAW, doa-doa yang diajarkan itu sudah kita amalkan dan itu sudah bukan domain kita. Apalagi kita di Muhammadiyah sudah tidak mengurus hal-hal yang seperti itu sudah dianggap selesai. Hal-hal yang tampak ini kita sudah terlalu jauh tertinggal. Dengan ilmu yang Allah berikan kepada kita yakin kita bisa terhindar dari hal yang ini, kita masuk ke hal yang lain. Itu jadi kita fokus pada wilayah kita, domain kita itu hal-hal yang memang bisa dirasionalisasi, yang akal kita bisa masuk. Kita tertinggal terlalu jauh, sangat jauh sekali ya. Ya terakhir ya bagaimana tadi kemarin itu ada presiden ditangkap seperti nangkap anak kecil ya, nggak ada apa-apa tiba-tiba sudah ditangkap, disiarkannya saja pakai sosial media, ya kan? Yang presiden Amerika nulis di sosial media berhasil nangkep presiden ini, artinya kita jauh tertinggal. Nah, jadi kita itu sudah tidak kita urus, kita mengurus yang lain. Saya kira itu Bapak Ibu ya. Jadi ini kita berbicara masalah akidah, tentu akan menyinggung hal-hal semacam itu. Mohon maaf seandainya ada kurang dan khilaf. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.